Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amini Suma. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan persekutuan perdata? Persekutuan perdata atau masjab adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, yang ingin atau yang berkeinginan untuk berhimpun untuk melakukan suatu perniagaan, kerjasama dalam perniagaan, yang dimana mereka ini atau para sekutu ini wajib memasukkan kas ke dalam atau memasukkan inber ke dalam kas untuk sebagai modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inber? Dalam pasal 16-19 ayat 2, inber itu adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam kas dan dijadikan sebagai modal usaha. Dan termasuk dalam inber itu ada 3, yang pertama uang, dan yang kedua alat-alat apapun yang bisa dijadikan sebagai pemasukan, misalnya alat-alat kantor ataupun kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada tenaga. Tenaga ini dibagi menjadi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tenaga kerja yang fisik maupun tenaga kerja non fisik atau yang berupa pemikiran. Kemudian apa yang terdapat dalam dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1618 itu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 itu menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah perikatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang dimana memasukkan kas sebagai modal dan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, persekutuan dalam perdata itu terdapat ada 3, yaitu yang pertama firma, ada komanditer, dan ada PT atau perseroan terbatas. Kemudian bentuk-bentuk persekutuan perdata dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama persekutuan perdata secara pribadi-pribadi atau melakukan pekerjaan di luar bebas dan tidak terikat dengan perusahaan. Contohnya dokter, arsitek, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, persekutuan perdata yang melakukan kegiatan usahanya kepada pihak ketiga dan terus-menerus mencari laba. Contohnya key partner atau 2 orang yang bersekutu melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, persekutuan sekali, setempat, dan segera. Contohnya ketika kita membeli suatu barang di suatu toko dan ketika barang itu habis maka kita tidak membeli lagi di toko yang sama. Kemudian yang keempat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 2 jenis persekutuan perdata. Yang pertama, persekutuan perdata umum. Persekutuan perdata umum ini di mana seluruh atau para sekutu wajib memasukkan kas ke dalam inber ke dalam kas sebagai modal. Kemudian yang kedua, persekutuan perdata khusus. Persekutuan perdata khusus ini di mana para sekutu ini hanya menjanjikan untuk memasukkan inber ke dalam kas. Kemudian yang terakhir adalah berakhirnya persekutuan, itu yang pertama lewatnya waktu, yang kedua pengakhiran oleh salah satu pihak, yang ketiga pengakhiran dengan alasan yang sah, yang keempat hilangnya kematian dari salah satu sekutu, kemudian yang ketiga adanya pengampuan atau kepailitan, dan yang terakhir itu adanya hancurnya barang yang menjadi objek dalam persekutuan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alkira Domili. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya membahas tentang pengertian hukum dagang, sumber hukum dagang, dan fungsi hukum dagang. Baiklah, yang pertama itu pengertian hukum dagang. Pengertian hukum dagang termaksud hukum perdata khusus yang mempelajari tentang perniagaan. Dan yang kedua itu sumber hukum dagang, dia terdiri dari 2. Yang pertama itu pengaturan hukum dalam kodifikasi, yang pertama KUHD, HIPDEK, dan perikatan serta KUHD. Dan pengaturan hukum di luar kodifikasi, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Terus, dan yang ketiga itu fungsi hukum dagang terdiri dari 2. Yang pertama itu alat untuk membatasi dampak negatif yang bisa menimbulkan kerugian, dan yang kedua itu Saya Wirna Rauf, saya dari Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya di sini membahas tentang sejarah hukum dagang. Pada abad ke-17 Prancis timbul peraturan perniagaan, yaitu Kode Civil, tapi belum bisa mengatasi masalah karena mereka masih menggunakan
hukum kebiasaan, tapi tidak dapat memberikan kepuasan. Dibuat kodifikasi hukum dagang oleh Raja Louis, dikenal dengan Ordonnance de Commerce 1673 sampai 1681, atau khusus laut tentang pengangkutan. 1807 dikodifikasi dua kitab, yang pertama Code de Commerce, yang kedua dagang. Kitab ketiga itu perikatan, terdapat hukum dagang. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Yunus. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang salah satu surat berharga, yaitu promis. Promis adalah surat perjanjian dagang yang berisi pengakuan hutang dari pihak yang berhutang dan bernilai uang, sehingga surat promis ini dapat diperdagangkan. Kemudian tenggang waktu pembayaran dalam pasal 229I KUH Dagang ayat 1, yakni pemegang surat promis atas tunjuk harus menagih pembayarannya tidak dihitung. Kemudian ayat 2, bahwa apabila dalam proses itu disebutkan hari dan tanggal pembayarannya, maka dalam waktu 6 hari pemegang promis atas tunjuk harus mengajukan pengajuan pembayaran kepada penandatanganan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Farah Umayyah Kofifa Maturan, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan membahas tentang perantara dagang. Nah, jenis-jenis perantara dagang itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan hubungan kerja. Berdasarkan hubungan kerja ini yang pertama prokurasi atau wakil direktur. Ini yang diberikan kuasa. Ini yang diberikan kuasa untuk di suatu bagian. Kemudian ada pengurus filial yang diberi kuasa untuk mewakili di suatu cabang. Kemudian ada kerja keliling, perantara antara majikan dan calon konsumen. Kemudian ada pelayan toko. Nah, yang berdasarkan berdasarkan berdiri sendiri atau yang menjual jasa untuk perantara dagang, yang pertama ada agen perniagaan. Nah, agen perniagaan ini sama halnya dengan makelar dan komisioner, tetapi tidak mempunyai dasar hukum. Nah, untuk pada praktiknya agen perniagaan menggunakan keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 1998. Yang kedua ada makelar. Makelar ini adalah seorang yang menghubungkan antara pengusaha dan pihak ketiga untuk melakukan perjanjian. Nah, tugas makelar ini adalah mengurus surat-surat berharga seperti surat wesel dan obligasi dan surat berharga lainnya. Nah, makelar itu terbagi dua. Ada makelar yang menggunakan pengangkatan resmi dan tidak memakai pengangkatan resmi. Yang memakai pengangkatan resmi ini jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh makelar. Adapun terkait kewajiban makelar itu terdapat pada pasal 66 sampai 71 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, pengangkatan resmi ini ada pada pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kalau makelar yang tidak resmi ini, jika memakai makelar yang tidak resmi, seharusnya membuat perjanjian antara makelar terkait kerugian nantinya. Nah, kemudian yang ketiga ada komisioner. Mengenai komisioner ini terdapat dari pasal 76 sampai 85 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Komisioner ini mempunyai tugas menerima, menyimpan, menjual barang, biaya perawatan, perasuransian, dan menagih pendapat penjual. Nah, untuk kesamaan dan perbedaan agen makelar dan komisioner ini ada beberapa. Yang pertama, agen memiliki hubungan hukum tetap, ada pengangkatan, tidak ada sumpah. Makelar boleh mempunyai hubungan tetap, hubungan hukum tetap, boleh disumpah, ada pengangkatan. Lalu kalau komisioner tidak mempunyai hubungan hukum tetap tapi secara kuasa khusus, kemudian ada pengangkatan, tidak ada sumpah. Kemudian ada pun yang lainnya, perbedaan dan persamaan lainnya, agen itu terkait kerugian itu berdasarkan kontrak. Kalau makelar itu ditanggung, kalau komisioner itu ditanggung sendiri. Nah, terkait keuntungan, agen itu hanya menguntungkan diri sendiri. Kemudian kalau makelar itu hak komisi dan retensi, ini adalah bonus dari pembeli. Kemudian kalau komisioner hak komisi, retensi, refleks
harga pembeli yang belum dibayar. Kemudian terkait dasar hukum. Nah, kalau agen tidak mempunyai dasar hukum tetapi mempunyai hukum kebiasaan. Kalau makelar mempunyai dasar hukum kitab undang-undang hukum dagang, kalau komisioner mempunyai dasar hukum kitab undang-undang hukum dagang dan kitab undang-undang hukum perdata. Nama saya Fili Febrianti Putu, saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan membahas tentang kepailitan. Jadi, kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang dimana pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator yang dibawa oleh pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUK nomor 37 tahun 2004. Dasar hukum kepailitan itu ada 4. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 1134, 1139, dan 1149. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dalam pasal 396, 397, 399, 400, dan 520. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimana tentang kepailitan dan pembayaran atas kewajiban utang. Terus yang keempat itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Asas hukum kepailitan terbagi menjadi 2, asas umum dan asas khusus. Asas khusus ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan yang keempat, asas integrasi dalam undang-undang. Dalam UUK dan PKPU telah menetapkan bahwa ada syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Yang pertama, debitor harus memiliki 2 kreditur atau lebih. Terus ada syarat adanya utang. Terus yang ketiga itu salah satu utang itu harus ada yang jatuh waktu atau dapat digantikan. Terus akibat hukum kepailitan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, akibat hukum kepailitan umum, dan yang kedua akibat hukum kepailitan khusus. Terima kasih.